Gelandang andalan Persib Bandung, Adam Alis, mengungkapkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cederanya. Setelah lebih dari 1 bulan menjalani rehabilitasi, pemain bernomor punggung 18 itu kini mulai kembali berlatih normal bersama tim. Adam bersyukur kondisinya terus membaik dan kini memasuki fase terpenting untuk mengembalikan kebugarannya serta sentuhan bola di lapangan. Ia menyebutkan masa pemulihan telah dilewatinya dan fokus utamanya saat ini adalah mengejar ketertinggalan fisik dari rekan-rekannya. Alhamdulillah, kondisi saya sudah lebih baik. Sudah 1 bulan lebih pemulihan dan sekarang waktunya untuk mengembalikan fisik dan sentuhan. Menjelang pertandingan menghadapi Bayangkara, Adam mengaku belum mendapatkan kepastian apakah dirinya akan dimainkan atau tidak. Meski begitu, ia memastikan sudah bisa mengikuti latihan normal bersama tim dan terus berupaya meningkatkan performanya. Belum bilang, tapi memang sudah bisa latihan normal di lapangan dengan tim. Mudah-mudahan performa saya terus meningkat dan siap untuk pertandingan berikutnya. Terkait kondisi kebugaran, Adam mengakui belum sepenuhnya pulih, namun ia menegaskan komitmennya untuk terus memaksimalkan setiap sesi latihan demi mencapai level fisik terbaik. Kalau kondisi fisik memang belum 100%, tapi saya coba terus push setiap hari agar bisa sama dengan teman-teman yang lain. Ia pun sudah mengikuti program latihan secara penuh. Meski demikian, ia masih merasakan adaptasi, terutama dalam hal sentuhan bola, setelah cukup lama absen dari latihan. Mudah-mudahan masih ada waktu beberapa hari ke depan, supaya bisa lebih siap untuk melawan Bayangkara tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menatap serius 4 pertandingan sisa putaran pertama Superliga. Ia menegaskan seluruh laga yang akan dijalani Persib tidak akan mudah dan membutuhkan fokus penuh dari para pemain. Ia ada 4 pertandingan dan semuanya itu sulit. Laga terdekat melawan Bayangkara disebut Boyan sebagai tantangan berat. Menurutnya Bayangkara memiliki kualitas tim yang baik, terutama di sektor pertahanan, serta diperkuat pemain-pemain yang berpengalaman. Bayangkara tim yang cukup bagus terutama di lini pertahanan karena sedikit kebobolan. Mereka juga adalah tim yang berpengalaman. Setelah menghadapi Bayangkara, Persib akan bertemu PSM Makassar yang kini ditangani pelatih baru. Boyan menilai perubahan di jajaran pelatih membuat lawan sulit diprediksi. Selanjutnya, Persib dijadwalkan menghadapi Persik Kediri yang juga datang dengan pelatih baru. Boyan mengingatkan pertemuan terakhir kedua tim berlangsung ketat dan penuh persaingan. Di laga penutup putaran pertama, Persib akan berhadapan dengan rival klasik Persija Jakarta. Ia menyadari laga tersebut akan menjadi ujian terbesar bagi timnya. Kita tidak boleh lengah untuk mempersiapkan 4 laga ini. Dan terakhir, kami akan bertemu Persija tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan tanggapan setelah timnya harus membayar banyak denda dari AFC. Persib mendapatkan hukuman berat setelah menjalani laga tandang melawan Selangor FC pada lanjutan ACL II. Pada pertandingan yang digelar 6 November lalu tersebut, terjadi gesekan yang cukup panas antara supporter Persib Bandung dengan keamanan setempat. AFC melihat ada 23 supporter yang masuk ke lapangan dan melakukan pelemparan botol ke area lapangan. Akibatnya denda sebesar 500 juta harus dibayarkan akibat masalah ini. Total lebih dari 1 miliar denda yang harus mereka tanggung selama bermain di fase grup ACL II.
Boyan Hodak menjelaskan Bobotoh sebenarnya harus bisa menahan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Saat di stadion, terkadang tensi pertandingan memang panas dan ini yang harus jadi perhatian. Menurutnya, membayar banyak denda tentu cukup merugikan bagi Persib yang sedang bersaing di ACL2 dan Superliga. Tapi selalu ada yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Mereka tidak boleh melakukan itu karena jika membayar denda, sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Pelatih asal Kroasia ini juga menyoroti saat ada flare yang membuat mereka harus membayar denda yang cukup besar. Dia menilai bahwa seharusnya mereka bisa berpikir jernih dan memberikan dukungan positif. Apalagi ini memberikan dampak besar dan bisa mempengaruhi kepada kondisi finansial tim. Boyan pun mengajak agar semua elemen supporter Persib bisa memberikan dukungan yang positif, termasuk dengan tidak melakukan aksi yang bisa merugikan tim di masa depan. Ini yang harus menjadi pedoman agar pemain yang ada di lapangan juga bisa memberikan penampilan terbaik. Jika diperbolehkan ya silakan, tapi ini tidak, ini mengakibatkan hukuman. Mari kita ikuti aturan yang ada tuntasnya. Persib Bandung harus kehilangan Fran Putros pada 2 laga sisa Superliga. Putros menerima hukuman karena menerima 4 kartu kuning dan akan absen saat menghadapi Bayangkara FC pada 21 Desember mendatang. Dia juga tidak akan tampil saat Persib bertanding melawan PSM Makassar pada 27 Desember. Pasalnya, ini laga tunda pekan ke-8 dan dia masih dalam masa hukuman setelah menerima kartu merah saat melawan Arema FC. 2 laga tersebut menjadi aksi terakhir Maung Bandung untuk tahun ini. Persaingan ketat di zona papan atas membuat mereka harus bisa mendapatkan poin penuh setelah pekan lalu tumbang dari Malut United. Boyan pun menjelaskan bahwa dia harus menerima kondisi ini dengan lapang dada. Absennya Putros tentu akan membuat tim pelatih harus mencari solusi terbaik untuk melawan Bayangkara dan PSM. Ini menjadi pertandingan yang krusial agar mereka bisa terus tampil dalam persaingan zona papan atas. Kehilangan pemain andalan di posisi yang cukup penting ini tentu harus segera ditemukan opsi terbaiknya. Iya, kita tahu Putros harus absen di 2 pertandingan. Beberapa opsi sudah disiapkan. Untuk posisi bek masih ada Kakang yang dalam kondisi bugar dan siap bermain. Kita juga punya Robi Darwis untuk tampil di posisi gelandang bertahan. 2 pemain ini sebelumnya bertugas bersama timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games dan saat ini sudah kembali. Boyan ingin agar Kakang dan Robi menunjukkan komitmennya di sesi latihan. Menurutnya, ini akan menjadi momen untuk mereka unjuk gigi dan mendapatkan tempat untuk 2 laga ke depan. Kita lihat perkembangannya selama di latihan, lalu menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Putros tuntasnya.